Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Damayanti dengan NPM 1914151060. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon. Jurnal ini merupakan jurnal hutan tropis volume 8 nomor 1. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. 1. Pendahuluan. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk ekowisata yang lebih spesifik dan sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Adapun latar belakang pada jurnal ini, pariwisata berbasis masyarakat di mana masyarakat lokal memiliki kontrol terhadap pengembangan dan pengelolaan. Salah satu tempat yang dapat dijadikan tujuan ekowisata adalah hutan lindung. Ekowisata berbasis masyarakat menemukan signifikasi sebagai alat proteksi terhadap dampak lingkungan, dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dari pengembangan pariwisata. Kota Ambon memiliki 2 kawasan hutan lindung, yaitu Hutan Lindung Sirimau dan Hutan Lindung Gunung Nona. Hutan Lindung Sirimau ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 10327/KPTS2/2002 dengan luas 3.449 hektar. Desa Hukurila ini merupakan salah satu desa wisata di kawasan hutan lindung Sirimau yang memiliki potensi ekowisata yang beragam baik di wilayah pesisir dan pantai serta wilayah daratan. Potensi alam ini didukung oleh potensi budaya seperti upacara adat cuci desa, tari cakalele, serta bentuk kearifan lokal seperti sasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata di Desa Hukurila ini berupa partisipasi dalam perencanaan kegiatan ekowisata, pelaksanaan kegiatan wisata, dan pengembangan fasilitas wisata. Partisipasi ini didukung oleh stakeholder wisata meliputi Pemda Kota Ambon dan lembaga swadaya masyarakat seperti IFAD, Mahina Arika, dan Walang Perempuan. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini, yang pertama, mengidentifikasi potensi ekowisata di hutan lindung Gunung Sirimau. Yang kedua, mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam kegiatan ekowisata. Yang ketiga, menganalisis strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hukurila, Kecamatan Leiti Timur Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari bulan Juli sampai bulan September 2016. Adapun metode pengumpulan datanya yang di mana terdiri atas observasi atau pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan FGD atau fokus grup diskusi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan pengembangan ekowisata ini digunakan analisis SWOT. Selanjutnya ada jenis data penelitian. Yang pertama ada data primer dan data sekunder, yang di mana data primer meliputi potensi
objek dan atraksi wisata, persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat melalui identifikasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data monografi desa, RPJP Desa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Ambon, dan data lain yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian ada perumusan masalah dan identifikasi alternatif pemecahan masalah. Yang dimana perumusan masalah ini merumuskan masalah-masalah secara bersama, melakukan komitmen untuk berkolaborasi, melakukan identifikasi sumber daya. Identifikasi alternatif pemecahan masalah ini meliputi ya tadi identifikasi masalah, mengkaji pilihan alternatif yang akan dilakukan, menganalisis kendala dan peluang, kemudian menyusun agenda kegiatan. Ya, selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama seperti menyusun kelompok sadar wisata. 3. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada flora dan fauna. Flora yang ada di Desa Hurikula itu yang pertama ada cengkeh, pala, durian, kenari, mangga, sukun, alpukat, dan jambu. Kemudian ada fauna seperti kacamata Ambon, raja udang ekor pita, kakatua putih, kuskus, babi hutan, dan kelelawar. Kemudian yang kedua ada Pantai Tihulesi dan Pantai Zeu, yang dimana Pantai Zeu ini memiliki karakteristik pantai dengan taburan kerikil putih sepanjang kurang lebih 200 meter dan terletak di sebelah barat dari Pantai Tihulesi. Kondisi Pantai Tihulesi sendiri memiliki pantai yang landai dan dengan lebar pantai 30-40 meter ketika air surut. Kemudian penutupan lahan pantai didominasi oleh vegetasi pantai meliputi ketapang, pohon waru, dan kelapa. Berikut ada gambar Pantai Tihulesi dan Pantai Zeu di Desa Hukurila. Kemudian yang ketiga ada air terjun Erung. Air terjun ini berlokasi di dalam hutan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari Desa Hukurila. Karakteristik air terjun ini terletak dalam hutan di mana sumber mata air memiliki sumber mata air dan memiliki tebing batu kurang lebih 50 meter. Berikut ada gambar air terjun Erung. Yang keempat ada pemandangan alam yang indah. Perjalanan ke Desa Hukurila dapat ditempuh dengan waktu 2 jam dari Kota Ambon karena jarak 20 km dari pusat Kota Ambon. Desa Hukurila memiliki pemandangan yang indah, perpaduan perbukitan, hutan, lembah, dan pantai. Berikut ada pemandangan perbukitan di Desa Hukurila. Yang kelima ada Tanjung Lasat atau Tanjung Batu A. Tanjung Lasat atau Tanjung Batu A ini terletak sekitar 1 km di sebelah timur Pantai Tihulesi. Disebut Tanjung Batu A karena ada tulisan huruf A pada batu. Berikut ada gambar goa bawah laut dari Tanjung Lasat atau Tanjung Batu A. Yang keenam ada peta sebaran potensi wisata di Desa Hukurila. Adapun potensi budaya masyarakat Desa Hukurila, yang pertama ada sasi, yaitu larangan untuk mengambil hasil dusung atau kebun sebelum masa panen atau waktu yang telah ditentukan secara bersama. Sasi di Desa Hukurila ini terdiri dari sasi desa atau adat dan sasi gereja. Tarian adat lainnya yaitu tarian cakalele dan tarian Nyai Dae-dae,
yang dilakukan pada acara adat seperti pelantikan raja atau kepala desa dan penyambutan tamu. Berikut ada potensi budaya, yaitu upacara adat dan batu palungku. Kemudian ada sarana dan prasarana ekowisata di Desa Hukurila. Sarana dan prasarana wisata menjadi pendukung dalam kegiatan wisata berupa jalan, pos jaga, shelter, homestay, dan ruang pertemuan. Berikut ada fasilitas wisata di Desa Hukurila. Kemudian ada karakteristik persepsi masyarakat dalam ekowisata. Yang pertama ada masyarakat. Data pada tabel yang pertama ini menunjukkan karakteristik masyarakat berdasarkan kelas umur. Responden lebih banyak pada kelas umur produktif, yaitu umur 21 sampai 59 tahun. Usia produktif mencapai 80%, sedangkan usia lebih dari 60 tahun sekitar 20%. Selanjutnya ada persepsi masyarakat. Berikut ada tabel persepsi masyarakat berdasarkan umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian responden. Berdasarkan tabel 2, diketahui pengetahuan tentang status kawasan hutan lindung sebagai kawasan konservasi cukup besar sebanyak 80%, sedangkan hanya 20% yang belum mengetahui bahwa desa termasuk kawasan hutan lindung. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Dibagi 3, yang pertama ada partisipasi dalam rencana pengembangan, yang di mana perencanaan untuk kegiatan prioritas pengembangan ekowisata yang dilakukan bersama masyarakat. Yang kedua ada partisipasi dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata yang meliputi penyedia jasa, pemandu wisata, penyedia jasa makanan dan minuman. Yang selanjutnya ada kegiatan pembersihan lingkungan. Selanjutnya ada partisipasi dalam penyedia fasilitas ekowisata. Pembuatan dan pemeliharaan fasilitas seperti gazebo dan MCK di lokasi wisata Pantai Tihulesi. Strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Hukurila. Yang pertama ada kekuatan atau S, yang dimana dukungan masyarakat dalam pengembangan ekowisata hutan lindung. Yang kedua ada potensi ekowisata yang beragam meliputi pantai pasir putih, gua bawah laut dengan terumbu karang yang indah, flora dan fauna, air terjun, dan lanskap yang indah. Adapun kelemahan dari desa ini yaitu promosi wisata yang sangat terbatas, dan pengetahuan masyarakat tentang ekowisata masih terbatas, dan aksesibilitas yang masih terbatas. Kemudian ada peluang atau O, Desa Hukurila ditetapkan sebagai Desa Pengembangan Wisata Bahari dalam RPJMD Kota Ambon. Dukungan stakeholder di kawasan wisata seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Strategi pengembangan berbasis masyarakat Hukurila. Selanjutnya ada yang terakhir, T atau ancaman. Kerusakan lingkungan akibat alam, bencana banjir, dan penebangan liar. Yang kedua, pencemaran pantai akibat sampah di lokasi terutama di Pantai Tihulesi. Yang ketiga, persaingan dengan objek wisata lain. Strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Hukurila. Yang pertama ada strategi S dan O, melibatkan masyarakat dalam pengembangan ekowisata mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi dan monitoring. Yang kedua, mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan stakeholder. Selanjutnya ada strategi untuk W dan O. Penyediaan sarana dan prasarana penginapan, tempat jualan, shelter, dan MCK.
Kemudian mempromosikan potensi alam, sosial, dan budaya Desa Hukurila sebagai daya tarik wisata. Kemudian ada strategi W dan T, pengaturan pembagian hasil antara pemilik lahan wisata dan pemerintah Desa Hukurila sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Strategi agresif yang diperoleh dari SWOT. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam kegiatan dari perencanaan sampai evaluasi dan monitoring. Yang kedua, membangun kemitraan antara masyarakat dengan stakeholder guna meningkatkan aktivitas ekowisata di Desa Hukurila. Yang ketiga, pembentukan kelompok sadar wisata sebagai wadah atau forum pengelolaan ekowisata. Yang keempat, peningkatan kualitas produk yang dikemas secara kreatif dan variatif dengan melibatkan masyarakat lokal. Adapun yang keempat, kesimpulan pada jurnal ini, potensi ekowisata di Desa Hukurila memiliki potensi alam dan budaya. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan ekowisata di Desa Hukurila ini 83,3% masyarakat setuju dilakukannya pengembangan ekowisata. Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam rencana pengembangan ekowisata, pelaksanaan kegiatan, dan pengembangan fasilitas. Strategi pengembangan ekowisata yang dapat dilakukan di Desa Hukurila adalah strategi agresif dengan 4 alternatif kegiatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.